Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke saham yang saham berikutnya ya. Kita akan yang pertama saya akan bahas saham UCIT. Nah, ini Unicharm. Ini sudah lama turun ya, sudah sideways juga cukup panjang. Memang untuk saham ini transaksinya nggak besar. Di penutupan hari Jumat ini aja dia transaksinya mungkin sekitar 1,1 miliar ya untuk turnovernya ya. Nah, tapi juga boleh diperhatikan sudah 4 hari ini dia mengalami kenaikan terus walaupun kenaikannya terbatas. Dan di hari Jumat dia naik lagi 0,8%. Ini juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut lagi menguat naik di atas top box 1250. Nah, ini boleh dipantau pergerakannya. Tapi kalau misalkan dia nggak sanggup naik dan terkoreksi, selama dia masih bertahan di atas 1235, ini boleh teman-teman perhatikan. Tapi kalau misalkan dia tembus, tunggu aja dulu dia rebound di area berapa. Tapi kalau misalkan tembus sampai dengan di bawah 1225, sebaiknya tunggu aja dulu, cari saham yang lain yang masih menarik diperhatikan. Selanjutnya adalah saham Vici. Nah, Vici juga nih sudah naik terus, mungkin sekitar 2 mingguan ya, 2 minggu lebih. Sayangnya belum berhasil menembus 480, tapi masih bertahan sama dengan EMA 200 di atas di atas EMA 100, 200, 10 dan 10, 20 dan 30. Ini diperhatikan aja kalau selama dia masih bertahan di atas harga 466. Kalau misalkan dia koreksi tapi masih di atas 466 closingnya, ini teman-teman masih boleh perhatikan. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai 456. Dan Vici ini transaksi juga nggak besar ya. Kemarin transaksi di hari Jumat itu sekitar 500 juta. Jadi alokasi dananya juga mesti diperhatikan kalau mau masuk ke saham ini. Selanjutnya adalah Unilever. Unilever udah berapa hari nggak kita lihat ya. Nah, masih bertahan juga. Masih tetap bertahan di atas EMA 10, 20, 30, 100, dan 200. Masih boleh diperhatikan, dia belum berhasil menembus 5050 ya. Ini juga salah satu saham yang masih dalam pantauan. Kalau dia berhasil menguat lagi atau bisa bertahan di atas 5050, ini akan sangat menarik. Selanjutnya adalah saham Enak. Nah, Enak juga bagus di hari Jumat, menguat 3,2%. Nah, close di atas EMA 10, 20, dan 30, bahkan 100. Tunggu aja apakah dia akan breakout 1585. Kalau dia breakout, teman-teman silakan kalau mau masuk, target terdekat bisa pakai harga 1710 ya. Ini saya belum tandain, sorry. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil menguat lagi bisa pakai target ini. Tapi kalau koreksi, pastikan dia closing di atas 1560 ya, atau bertahan di atas EMA 10, 20, 30. Tapi kalau turun di bawah 1560, tunggu aja, jangan masuk dulu. Tapi kalau mau spec buy silakan selama masih ada di atas 1510. Nah, kalau teman-teman mau ambil harga di antara 1510 dan 1585, sebaiknya jangan full dulu, masuk aja 25% atau 50%. Selanjutnya adalah Sahme. Nah, untuk Sahme tidak bergerak, sempat turun sampai dengan ke level harga 422 ya, tapi hanya menyentuh EMA 10, terus lalu kembali lagi ke harga open, masih boleh dipantau, belum berhasil menembus 436 ya. Masih boleh diperhatikan kalau dia bertahan di atas 436, ini akan mulai menarik. Selanjutnya adalah saham CAK. Nah, untuk CAK yang sudah punya, mungkin yang sudah beli tempo hari ya, di harga mungkin waktu di tanggal 5. Nah, di tanggal 5 yang masih hold, jangan lupa untuk naikkan trailing stop, mungkin bisa di 191 atau di 169 kalau mau agak jauh. Oke, untuk CAK ini luar biasa ya, naik terus, tapi bisa diperhatikan volumenya semakin turun, jadi mesti hati-hati yang masih hold saham ini.
Oke, kita lanjut ya. Saham berikutnya yaitu Pegas. Nah, untuk Pegas tunggu aja sampai dia bertahan di atas 1610 ya. Kalau dia sudah mulai bertahan di atas 1610, artinya dia sudah mulai bergerak lagi di atas pergerakan EMA 10, 20 dan 30. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, tunggu aja dulu sampai dia mulai menguat di atas pergerakan EMA 10, 20 dan 30-nya. Ini masih boleh dipantau untuk Pegas. Volumenya juga belum mengalami kenaikan yang cukup besar ya dibanding volume sebelumnya. Selanjutnya adalah saham BRPT. Wah, BRPT lumayan tinggi ya, naiknya sudah. Diperhatikan aja. Kalau yang sudah punya, jangan lupa untuk naikkan trailing stop. Mungkin teman-teman bisa jadikan trailing stop itu di 915. Kalau dia terkoreksi, sudah masuk ke fase overbought, jadi mesti hati-hati. Nah, buat yang belum punya, tunggu aja sampai dia koreksi dulu. Kalau misalkan terkoreksi, dia rebound di area berapa, kalau mau ikut masuk, silakan. Tapi saran saya, kalau misalkan dia rebound di 915, terus kalau mau masih lanjut, tunggu candle hijau aja. Tapi selama dia berada di atas 915. Selanjutnya adalah DSNG. DSNG di hari Jumat breakout ya, breakout 515. Nah, kalau mau diperhatikan saham ini, kalau mau beli mungkin kalau misalkan dia koreksi dulu, bisa ambil dia selama masih di atas 515. Tapi kalau misalkan dia langsung lanjut naik kalau di atas 252 dan kuat, silakan aja. Kalau mau masuk target terdekat, teman-teman bisa pakai target 545 atau 555. Lanjut ke saham Emior. Nah, Emior menguat 0,7%. Berhasil bertahan di atas stop box 1960 ya. Tapi sayangnya ini doji ya. Nah, tapi masih boleh dipantau selama dia nggak turun di bawah 1910. Nah, kalau teman-teman mau masuk, saran saya selama masih di atas harga 1945 boleh diperhatikan. Selanjutnya adalah nasi. Nah, nasi ini koreksi ya, 2,4%. Tunggu aja sampai dia menguat di atas harga 244. Nah, kalau dia bertahan di atas harga 244, teman-teman boleh perhatikan. Tapi kalau misalkan nggak bertahan, tunggu aja. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah harga pergerakan moving average atau di harga sekitar 232 ya. Kalau dia bergerak di bawah 232, ya tunggu aja dulu sampai ada momentum yang bagus untuk masuk lagi. Lanjut ke saham Bevin. Nah, untuk Bevin di perdagangan hari Jumat dia koreksi 0,4%, belum berhasil menembus resisten 1190. Nah, ini juga masih boleh dipantau selama Bevin masih bergerak di atas EMA 100, yaitu di harga 1140 ya. Nah, jadi kalau misalkan dia masih mantul-mantul di atas 1490 dan belum tembus 1190, boleh untuk spek buy. Akan lebih bagus kalau dia berhasil breakout 1190. Nah, itu juga boleh dipantau kalau dia langsung naik kencang ya. Tapi kalau misalkan koreksi dulu atau mau sideways dulu, pastikan aja dia masih bertahan di atas 1140. Selanjutnya adalah TRJA. TRJA masih belum ada tanda-tanda naik kencang, tapi masih boleh diperhatikan karena masih close di atas EMA 10, 20 dan 30 ya. Tunggu aja kalau dia berhasil breakout 244, ini akan sangat menarik. Lanjut ke saham Dewa. Nah, Dewa di hari Jumat berhasil breakout 59 top box. Ini juga boleh dipantau ya.
apakah dia lanjut atau koreksi. Kalau koreksi, kalau masih bertahan di harga 59, ini boleh diperhatikan. Tapi kalau turun di bawah 59, tunggu aja dulu sampai ada momentum dia bisa bertahan di atas 59 dulu. Tapi untuk saat ini dia masih bergerak di atas EMA 10, 20, 30, 100 dan 200 ya. Ini sangat menarik kalau misalkan sayangnya untuk Dewa sendiri volumenya masih belum terlalu besar ya. Sorry, untuk Dewa kemarin di hari Jumat ini lumayan dibanding sebelumnya. Untuk turnovernya itu sudah mencapai 26 miliar ya. Mungkin yang sebelum-sebelumnya itu mungkin sekitar 5 nggak sampai 10 miliar seingat saya. Jadi ini boleh diperhatikan di minggu depan ya. Kalau misalkan dia lanjut atau kalaupun koreksi dulu, misalkan nggak tembus 99, ada 59, mungkin teman-teman bisa ambil posisi. Tapi kalau misalkan lanjut di atas 60, silakan aja. Target terdekat itu di 64 kalau dia kuat ya. Selanjutnya adalah Indi. Nah, Indi belum berhasil bertahan ya, belum berhasil bertahan di atas 2480 yaitu top box, tapi masih bertahan di atas EMA 100 yaitu di 2440. Nah, jadi kalau untuk masuk di saham ini pastikan aja di antara harga 2450 sampai dengan 2480. Tapi kalau misalkan nggak dapat, terus dia udah breakout dan kuat naiknya, silakan kalau masih bertahan di atas 2480-nya. Seperti itu. Untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai stop loss di 2370. Selanjutnya adalah Jcon. Wah, Jcon naik 7% ya. Naik 7% setelah hari tanggal 20 ya, berhasil breakout. Dan di tanggal 21 dia retest 85-nya. Dan di hari Jumat dia menguat 7% ya, sempat retest di 85, lalu dia naik dan menembus top box atau previous high di tanggal 20 yaitu harga 89 dan bertahan di harga 91. Nah, untuk Jcon kalau misalkan teman-teman tertarik dengan saham ini, kalau misalkan dikoreksi pastikan nggak tembus dulu nih 89. Tapi kalau misalkan tembus, tunggu dia sampai ada momentum candle hijau, dia rebound di area berapa. Tapi kalau misalkan dia lanjut ya, langsung lanjut. Kalau misalkan masih ada pergerakan swing ke bawah ya pastikan aja teman-teman bisa dapat di atas 89, mungkin di harga 90 ya. Kalau bisa dapat di 90 ini bagus. Kalau dia bisa breakout 92 ini kemungkinan dia akan kencang naiknya ya, kemungkinan dia akan kencang. Nah, untuk take profit kalau maksimal mungkin bisa ke 109 ya kalau dia kuat. Tapi kalau teman-teman mau take profit di harga berapapun bebas selama itu untung. Saham ini mengalami volume juga mengalami kenaikan ya, sudah 2 hari ya, di tanggal 20 dan tanggal 22. Jadi boleh dipantau ya kalau misalkan dia lanjut naik. Kita lanjut ke saham UFO. Nah, UFO masih tertahan EMA 200 ya, belum bisa bertahan di atas 1435. Nah, kalau untuk spek buy, kalau teman-teman mau ambil saham ini, pastikan antara 1300 dan 1400. Kalau dia lanjut naik ke atas 1400 atau bahkan bisa menembus dan bertahan di atas 1435, ini akan sangat menarik. Tapi mengingat di hari Jumat kemarin volume jualnya cukup tinggi ya, tapi masih ada kemungkinan dia lanjut selama dia bisa bertahan di atas 1400. Selanjutnya adalah ERA. Nah, ERA kembali menguat lagi setelah sebelumnya sempat naik tinggi lalu turun kembali ke area support. Dan di hari Jumat kembali menguat dan close di atas EMA 10, 20, 30 ya, di harga 506. Tapi belum berhasil menembus 506-nya. Ini sudah 3 hari 506 agak sulit ditembus ya, sudah 3 hari. Jadi perhatikan aja di minggu depan kalau dia bergerak di atas 506 ya, ini boleh dipantau. Target terdekat di 526. Kalau bisa lanjut mudah-mudahan bisa ke 536.
Selanjutnya LPPF. Nah, LPPF koreksi lagi 0,4%. Sayangnya close di bawah support 4810. Tapi nggak apa-apa, tunggu aja apakah dia menguat lagi. Kalau dia ada menguat dan teman-teman mau masuk di saham ini, lihat aja apa boleh ambil mungkin antara harga 4.810 sampai dengan 4.990, tapi akan lebih bagus kalau di atas 4.920 yaitu EMA 100. Mudah-mudahan bisa bertahan atau bahkan bisa breakout 4990. Kita lanjut ke saham MPPA. Nah, MPPA juga menguat ya, 2,9%, bertahan di atas EMA 10, 20, 30. Nah, kalau mau masuk, pastikan dia bertahan di atas harga 206 ya. Kalau dia bertahan di atas 206, teman-teman boleh kalau mau spek buy, tapi juga masih hati-hati, volumenya mengalami penurunan sudah 3 hari. Sahamnya naik tapi volumenya turun, ini mesti hati-hati. Kalau misalkan kembali ke bawah, untuk stop loss teman-teman bisa pakai harga 196. Selanjutnya adalah MLPL. Sorry. Nah, untuk MLPL masih bertahan di atas 158 ya. Masih bertahan di atas 158. Nah, ini juga boleh dipantau kalau dia mulai bergerak lagi, tapi kalau dia koreksi selama di atas 158 ini masih boleh teman-teman untuk spek buy. Akan lebih bagus kalau dia berhasil breakout 172. Nah, target terdekat di 178. Nah, kalau kuat kemungkinan bisa ke 192 dulu ya. Untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai stop loss di harga 154 ya. Kalau misalkan dia turun di bawah 154 ya sebaiknya keluar dulu untuk cari saham yang lain. Selanjutnya adalah NIKL. Nah, untuk NIKL ya, dia berhasil menguat lagi sudah dari mulai tanggal 12 ya, dia naik menguat lagi. Nah, ini boleh dipantau karena sudah berada di atas EMA 10, 20 dan 30 dan juga berhasil breakout top box harga 830 dan close di harga 845. Sempat tinggi, sempat naik ke harga 880, tapi di sesi 2 dia turun ke 845. Masih boleh dipantau selama dia masih bergerak di atas harga 835 ya kalau mau masuk untuk spek buy saham ini. Selama masih ada di atas 835, ini teman-teman boleh silakan ambil posisi. Ya, untuk stop lossnya jangan lupa 810, kalau dia turun ke 810 ya keluar aja dulu. Next ke saham CMNT. Nah, ini udah beberapa hari kita ikutin terus ya. CMNT akhirnya berhasil menembus top box 1025. Nah, ini juga boleh dipantau. Volumenya kembali menguat ya, sudah 3 hari volumenya ternyata terjadi kenaikan. Dia menembus dua resisten yaitu 1010 dan 1025. Ini boleh dipantau kalau dia lanjut, tapi kalau misalkan dia nggak lanjut, teman-teman mau ambil posisi selama masih ada di atas 1025. Oke. Selanjutnya untuk saham yang terakhir untuk video ini ya, yaitu adalah INTP. INTP juga kembali menguat, masih bertahan di atas top box 9.350 dan close di atas EMA 10, 20 dan 30 dan juga close di atas harga close hari Kamis. Ini makin menarik, dipantau aja. Untuk spek buy, teman-teman bisa ambil posisi selama di atas harga 9.350 dan antara 9.350 dan 9.525. Kalau dia breakout mudah-mudahan bisa kencang, target terdekat di 9.775. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.